Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Arton Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas luang waktunya. Di sini saya ada sebuah piston atau shaker, dan untuk shaker ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari semua motor. Dan di sini ada beberapa bagian atau cowakan-cowakan seperti ini, dan di bagian bawah ini adalah sirkulasi dari oli mesin. Oke, penyemprotan dari oli mesin dari stangnya bagian bawah. Ini ada beberapa lubang, kita bisa lihat. Oke, ini di bagian-bagiannya. Oke, dan di sini juga ada ring piston dari bagian sini. Oke, bagian 1, 2, 3 ini adalah ring kompresi, ring piston kompresi. Dan di sini ring pendukung dari kompresinya supaya lebih maksimal, tidak mengalami kebocoran. Dan di sini adalah ring oli atau ring bilas untuk membersihkan bagian blok silinder saat dilumasi. Ini adalah menghilangkan atau mengurangi efek kebocoran oli di dinding silindernya masuk ke dalam ruang bakar. Dari sebuah sistem pembakaran atau cara kerja dari motor 4 tak ini lebih mudah kita pahami dan kita lakukan jika mengalami sebuah kerusakan. Oke teman-teman, dan untuk ring piston atau berseker, kita bisa lihat kondisinya atau bagiannya. Untuk yang bagian atas atau bagian yang runcing seperti ini atau siku seperti ini pada ring pistonnya, karena di sini satu set untuk ring pistonnya. Oke, satu set seperti ini. Dan untuk ring piston kita bisa lihat bagian-bagiannya atau satu set seperti ini. Ini ada 2 ring tebal, oke, ring cacing seperti ini, dan 2 ring tipis seperti itu. Untuk mengetahui sebuah ring piston satu set seperti ini ada 5 buah. Oke, untuk mengetahui lebih mudah untuk video selanjutnya, kita bisa mengetahui dari beberapa ciri fisik dari ring piston. Untuk ring piston di motor Supra X 125 injeksi ini. Oke, untuk mengetahui fisiknya, ini dari warnanya sangat mudah sekali kita ketahui, atau dari sudutnya sini yang agak tumpul atau tidak runcing adalah bagian atas yang hitam. Oke, yang hitam kalau baru, atau di sini sudutnya sangat siku sekali, ini adalah bagian ring kedua. Dan yang ini adalah ring oli, ring bilas seperti itu. Dan untuk pemasangannya bisa simak di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini untuk pistonnya ini mengalami atau motornya mengalami kerusakan saat digunakan awal jalan atau saat mengalami penanjakan. Di saat menyalip motornya itu timbul bunyi kasar, suara berderik atau ngerik kalau bahasa Jawanya, atau timbul seperti ring piston ini mau terselip di dalamnya sini, di dalam mesin. Ini sangat kasar sekali dan sangat mengganggu atau menjadi khawatir jika dipakai di motor. Ini ownernya atau pemilik motornya seperti itu. Untuk mengetahui dari sebuah kerusakan di motor ini, kita bisa ketahui dengan mudah. Ini sudah saya bongkar dari pistonnya, dan di sini kita bisa lihat ada arang di balik ring pistonnya, ini mengalami kelonggaran. Oke, dan di sini saya telah melakukan coulter atau oversize dari pistonnya ini, karena di sini untuk jenis Honda atau mesin jenis Honda ini cuman oversize-nya sampai 100, 0, 25, 50, 75 dan 100 mentok. Dan jika mengalami kerusakan kita harus ganti boring atau ganti
blok set untuk cara penggantiannya yang baru. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengatasi supaya lebih hemat, karena di piston standar atau orinya ini cuma 100 ukuran dari pistonnya. Di sini saya telah mengganti ukuran pistonnya ini menjadi 150 oversize 150. Oke, kita ukur perbedaan dari piston yang baru dengan yang lama. Untuk piston yang lama ini ukurannya ini sekitar 57, sekitar 57 mm diameternya. Dan untuk yang baru yang di bore up di 150 ukuran diameternya. Kita bisa lihat perbedaannya 58 mm diameternya. Itu ini adalah alternatif untuk menggantikan piston yang lama, supaya tentunya tenaganya itu lebih meningkat dan hasilnya lebih maksimal, tentunya lebih hemat. Ini jarang kita ketahui, atau saya baru tahu kalau ada piston yang sekarang itu sudah ada ukuran dari di atas piston standar. Ini untuk Honda itu maksimalnya 100 oversize-nya, dan di sini ada sebuah piston modifikasi. Ini sudah menggunakan 150 untuk oversize-nya atau lebih besar. Apakah ini aman? Kita akan lihat di bloknya, blok silindernya. Blok dari Supra X FI. Untuk lebih mudah, ini saat ini pertama tadinya untuk kasus di motor Supra X ini, karena timbul bunyi atau saat kita lakukan gas awal atau saat nyalip, karena terjadi tekanan yang sangat besar, terjadi bunyi ngerik atau kemericik atau kasar di saat awal jalan. Kalau tidak berboncengan itu tidak terjadi masalah, suaranya halus. Dan di sini terjadi kelonggaran, karena ini sudah saya polter. Di sini terjadi kelonggaran atau gentong di bagian bawahnya sini, bagian bawah dari blok silindernya ini. Seperti itu untuk kasus di motor Supra X 125 ini. Dan untuk solusinya di sini saya telah mengkolter atau mengganti piston satu set seperti ini. Piston, ring piston, dan pennya sudah saya ganti satu set dengan oversize 150. Apakah ini aman? Ini aman sekali, kita bisa ketahui dengan mudah. Di dinding bloknya ini, blok pistonnya, blok silinder bloknya ini masih tebal, masih tebal, tidak terlalu tipis, sekitaran 2 milian. Ini masih aman untuk menaikkan dari ukuran pistonnya. Ini kita bisa lihat untuk hasil kolteran ini di langganan saya. Ini tentunya bagus untuk hasilnya. Ini sudah saya sering lakukan kolter di teman saya. Seperti ini sudah lurus dan pas untuk saat piston digerakkan, atau tidak terlalu seret ataupun longgar. Ini sangat enteng sekali. Ini halus dari bloknya. Untuk motor 4 tak, kalau motor itu halus, beda sekali dengan motor 2 tak. Ini harus ada jalur-jalurnya agak kasar
supaya saat dipasang di motornya, dibuat jalan itu supaya tidak macet. Kalau motor 2 tak seperti itu, ini agak kasar, ada alur-alurnya tipis, berbeda sekali untuk motor 4 tak seperti itu. Informasi dari teman saya yang juga tukang puput, ini sudah kawakan, dan ini saya baru tahu kalau ada oversize 150 untuk motor Supra X injeksi. Dan untuk pistonnya ini bukan yang ori, teman-teman, yang produk seperti ini RKN. Ini saya bukan mempromosikan, tetapi di sini saya memperlihatkan dari jenis pistonnya. Ini dapat satu set pen piston atau pen shaker, kemudian ring piston. Ring pistonnya seperti ini. Itu, dan kancing pistonnya, kancing pennya. Kancingnya, untuk kancingnya saya memakai bawaan aslinya ini supaya lebih aman. Teman-teman, kita akan pasang dari ring pistonnya, dan di sini untuk pemasangan ring piston kita bisa gunakan clip seperti ini. Kita buka dulu dari ring pistonnya. Kita buka dulu ring pistonnya. Ini sama kepunyaan dari Helm In, piston ring set 150. Kita buka, kita lihat kondisinya untuk ring pistonnya. Ini satu set, seperti ini. Ini ada nomornya 150. Ini untuk ringnya yang hitam, dan untuk yang satunya ini yang warna bening. Ini ada tulisannya sama 150. 150. Dan di sini ada ring olinya seperti ini. Kita akan pasang. Bagaimana selanjutnya untuk triknya? Kita pasang dari, untuk yang pertama kita pasang ring yang cacing ini. Seperti ini kita pasang posisinya. Ini kita pasang di bagian sini. Maaf, ini untuk suasananya di jalan kampung, jadi banyak lalu lalang atau suara macam-macam ini. Seperti ini. Ini kemarin ada yang, waduh, ini suasana kok rame banget. Seperti itu, ini suasana kampung, bos, bukan perkotaan. Kita akan pasang di ring pistonnya. Untuk mobilnya tadi ini itu punya mas saya, bukan punya saya itu mobilnya, teman-teman. Ini doakan semoga rezeki melimpah dan bisa beli mobil, dan teman-teman saya doakan juga supaya lancar rezekinya. Yang penting sehat dan bisa beraktivitas. Kita pasang ring pistonnya seperti ini. Satunya lagi. Untuk alur atau sambungan dari ring pistonnya, ini saya bagian sini dan sini supaya tidak lurus seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita pasang ring piston yang hitam atau ring pendukung dari ring kompresi. Ini bagian atas, maaf, ini untuk tulisannya bagian atas. Kita pasang di posisi nomor 2. Seperti ini. Kita pasang.
Ini ada suara coblosan di TPS. Ini agak jauh dari tempat saya. Oke, ini. Oke, kita pasang posisinya. Oke, bos. Oke, seperti ini. Kemudian ini ring kompresi. Kita bisa mengetahui ciri mudah cara pemasangannya. Untuk tulisannya ini berada di bagian atas. Oke, dan untuk ring kompresi bagian atas ini tidak terlalu tajam atau tidak terlalu siku. Untuk bagian dalamnya maupun sini pinggirnya kita pasang. Oke, ini untuk posisinya ini bagian atas. Oke, ini bagian atas. Kita posisikan seperti ini. Oke, untuk sambungan di yang ring kedua di sini, sambungan ring kedua agak kita geser ke bawah. Oke, seperti ini. Sambungan kedua di sini. Oke, sebentar biar lebih jauh, agak jauh sambungannya. Ini. Dan untuk ring kompresi atas, bagian atas kita posisikan di sini. Oke, seperti ini. Oke, ini supaya tidak sejajar seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian kita pasang pen pistonnya. Ini sudah bisa pasang pengancingnya di bagian sini. Oke, itu. Oke, kita pasang. Dan kita bisa lihat untuk yang piston lama sama yang baru, ini ukurannya untuk mengetahui atau mengukur piston itu seperti ini. Oke, ini saya berbagi pengalaman. Ini sama ukurannya. Oke, ini punyanya Supra X 125 Fi helm in sama. Jika teman-teman ingin membore up dari piston atau blok mesin, ini aman, masih tebal dari blok silindernya. Oke, teman-teman, kita akan pasang dari bloknya ini ke mesin. Oke, ke bagian blok dari Supra X 125 Fi kita pasang. Ini sudah saya lem dari pak bloknya, dan untuk di sini bagian pak bloknya, untuk di sini ada lubang olinya yang sangat kecil sekali. Kita bisa mengecek atau menusuk pakai kawat supaya di sini tidak terjadi buntu. Ini untuk antisipasi supaya olinya itu lancar, bisa jalan. Kita pasang pistonnya. Untuk posisi pemasangan ini in. Oke, tulisan in adalah menghadap ke atas mesin. Seperti ini kita posisikan. Dan untuk pistonnya ini masih aman, tidak terjadi kerusakan. Oke, kita bisa lakukan seperti ini, kita tes, kita pegang, kita ketok-ketok seperti ini, tidak ada suara tek 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 seperti itu untuk mengetahui dari stang motor. Dan untuk pennya ini masih aman di rumah pennya sini. Kita akan pasang dulu. Seperti ini. Oke, kemudian kita pasang pengancingnya bagian kiri. Oke, teman-teman, ini bagian kiri kita kasih lap seperti ini supaya
saat mengancing atau memasang ring pistonnya ini, pengancing pennya ini supaya tidak masuk ke dalam. Oke, ini kita posisikan pengancingnya. Jauh bos, pasang ini reel apa adanya. Jadi saat proses pemasangan seperti ini tidak saya edit. Oke, seperti inilah cara pemasangannya. Oke, kadang berhasil, kadang meleset, kadang ya langsung masuk. Oke, sudah masuk. Oke, sudah bunyi cetik, ini berarti sudah masuk. Kita cek lagi bagian sini. Oke. Ini ayamnya berkokok terus guys saat saya ngonten guys. Oke, sip. Oke, kita atur posisi dari ring pistonnya atau pencekernya untuk sambungannya. Di sini saya menggunakan sebentar. Oke, di sini saya menggunakan posisi di sini untuk sambungannya 1, 2 untuk ring olinya ini bebas asal tidak segaris dari sini sambungan ring atas. Seperti itu kita lap dulu, kita bersihkan. Kita siapkan dari blok silindernya untuk motor injeksi. Oke, ini ada sensor yang menempel pada bodi bloknya. Ada sensor EOT atau engine temperature oil, temperatur. Oke, kebalik ini bahasanya. Oke, seperti itulah sensor panas mesin di oli. Ini kita pasang di bagian sini, kita kasih lem. Kita kasih lem sedikit bos, seperti ini. Kita pakai kunci nomor 17 ya. Kunci nomor 17 kita keraskan. Kita keraskan. Ini ada ring tembaganya, kita keraskan. Seperti ini. Dan untuk posisinya seperti ini, untuk posisi di dalam bloknya. Oke, seperti itu. Atau bagian yang bagian sini ada kelihatan menonjol. Ini ada ring temperatur oli di dalam mesin. Seperti itu posisinya. Oke teman-teman, kita akan pasang bloknya di pistonnya. Oke, kita kasih oli mesin. Kita kasih oli yang baru, ini sisa. Ini baru supaya lebih licin, tidak berat. Ini bos, siap kita masukkan bos. Oke, siap kita masukkan. Untuk posisinya seperti ini. Ini yang sudah pro sudah paham ini. Oke, yang di sini saya berbagi tips untuk sama belajar. Saya juga masih pemula, bukan mekanik andal. Oke, kita posisikan seperti ini.
tekan. Kita tekan seperti ini sambil diputar-putar sedikit. Oke, kita cari posisi yang tepat supaya tidak terlempit ring pistonnya, bos. Ini pakai bahasa Jawa ini supaya lebih mudah. Inilah teman-teman cara untuk pasang ring piston, bos. Harus hati-hati. Sudah masuk satu, bisa posisi lagi, bos. Masukkan kedua. Maaf kalau videonya terlalu panjang, bisa langsung di skip, tidak masalah. Di sini saya berbagi ilmu buat teman-teman semuanya dan buat saya juga. Ini untuk posisi dari stangnya ini atau posisinya piston ini kita topkan, teman-teman. Untuk posisi pistonnya kita topkan di magnetnya. Tuh, angel. Oke, sudah pas. Bos, pesan, bos. Oke, sudah masuk, bos. Sip. Tap. Oke, untuk ciri-ciri piston yang tepat saat pemasangan atau tidak terselip. Oke, saat pemasangan tidak terselip atau tidak nyelempit dari bersekernya. Oke, dari bersekernya terutama bagian bawah atau ring oli ini sangat tipis sekali. Oke, ini saya pernah mengalami terselip atau melengkung di ring olinya ini karena sangat tipis. Kita bisa mengetahui dengan mudah saat kita dorong seperti ini. Oke, ini jalannya langsung tidak seret atau halus saat kita tekan ke dalam. Kita akan coba putar di pistonnya. Kita
saya putar magnetnya. Oke. Seperti ini. Sudah pas. Deal. Oke, seperti ini teman-teman, kita tes seperti ini hasilnya untuk hasil akhirnya. Oke, seperti ini. Oke, ini kita putar-putar, ini sudah enteng, ini sudah tepat dan tidak terjadi masalah. Oke, untuk selanjutnya kita bisa memasang dari pak bloknya dan juga dari roll kamratnya, seperti ini. Oke. Ini saya pasang sekalian. Oke teman-teman, kita pasang double pinnya satu aja ini. Seperti ini. Kita pasang roll kamratnya. Ini untuk roll kamrat ini tidak saya ganti. Ini sebaiknya diganti saat melakukan penggantian seperti ini. Jika karetnya ini sudah mengeras, ini kadang timbul bunyi berisik. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang dulu seperti ini posisinya. Ini adalah fungsinya untuk supaya membuat rantai kamrat ini menjadi lurus, tidak goyang-goyang. Kemudian kita pasang bautnya. Untuk bautnya seperti ini, kita posisikan di tengah. Oke, kita lihat posisinya di tengah, kita pasang. Oke, seperti ini. Oke, untuk posisinya seperti ini. Oke, seperti ini. Ini ada karetnya tadi di sini. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini ada bekas oli tadi, kita kucur pakai bensin seperti ini. Oke, kucur bensin untuk menghilangkan sisa bekas oli, karena di sini kita akan pasang packing yang baru. Oke, packing yang baru seperti ini. Di sebelah sini kita bisa kasih lem pak seperti ini. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi tentang mengatasi masalah di piston dari sepeda motor Supra X125 ini. Kita bisa melakukan beberapa hal jika mengalami kerusakan di motor yang bunyi kasar atau kebericik berdecit saat awal jalan, saat boncengan itu timbul bunyi di bagian blok mesin atas atau bagian mesin atas. Kita bisa melakukan holter seperti ini. Dan untuk di sini ini saya namakan bore up karena ini ukuran pistonnya melebihi dari standar bawaan motornya. Untuk motor Honda itu 100 oversize-nya, dan di sini saya naikkan 150. Tujuannya supaya untuk meminimalkan biaya maupun waktu saat memperbaiki sebuah motor. Ini karena saya baru tahu kalau ada oversize yang 150, tapi aman. Ini informasi dari tukang bubut teman saya. Karena bloknya masih tebal. Ini untuk bloknya tadinya itu saat di kolter posisinya miring teman, untuk di sebelumnya. Seperti itu untuk informasi tentang motor ini. Jadi
kasus dari Supra X ini, Supra X 125 Fi ini, tadinya timbul kayak olinya cepat habis terus. Oke, cepat habis terus. Kemudian di kolter mungkin sekitaran ukuran oversize 50, dan kemudian timbul bunyi kasar saat dipasang, dan ternyata dibongkar lagi. Ini mungkin karena saat lakukan kolter di tempat lain itu miring posisinya. Ini awal dari sebelum saya lihat itu posisinya miring. Oke, untuk posisi dari kolteran, arah kolterannya itu miring sehingga langsung di oversize 100. Jadi dari 0 langsung keras ke 100 seperti ini. Dan di sini karena untuk ukuran maksimalnya itu oversize 100, biasanya saat kita lakukan kolter itu antara 0, dari 0 kita naikkan ke 25 atau 50 ukurannya. Di sini langsung 100 karena mungkin ini terjadi masalah saat dipasang timbul bunyi karena saat di kolter itu posisinya bloknya itu miring atau tidak center, terjadi tekanan yang menyamping pada pistonnya ini sehingga menimbulkan bunyi. Mungkin seperti itu untuk analisa saya, dan di sini langsung di oversize ke 100. Seperti itu informasi tentang kondisi dari motor Supra X ini, dan di sini saya ganti pakai piston yang 150. Oke, semoga bermanfaat informasi ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam kreatif, salam pour up, modifikasi, salam jos. Gandos.